Duel paling ngawur di tahun 2023 ya ini. Pasti kalian bertanya, kok tega sih bandingin HP flagship sama premium midrange? Kan beda kasta, udah jelas. Well, kenapa gue bandingin? Karena harga Xiaomi 12 di toko online nyentuh 6,5 juta, sedangkan Samsung A54 untuk varian 8/256GB dibanderol seharga 6,4 juta alias cuma selisih 100.000. Jadi mending yang mana? Apakah Samsung auto kalah? Well, belum tentu karena ada banyak fakta menarik. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's check it out. Bandingin dalam segi performa, jelaslah kelas flagship pasti lebih unggul. Chipset Snapdragon 8 Gen 1 versus Exynos 1380. Untuk angka AnTuTu ada selisih nyaris 40%. FYI, gue menggunakan versi AnTuTu yang sama, jadi tidak ada pembeda. Kalau kalian tanya, Bang, HP mana yang bisa ke-optimize dalam arti kata semua game tuh kebuka settingan rata kanan? Jawabannya, ya Xiaomi. Main Mobile Legends bisa dapat grafik dan refresh rate mentok sampai ultra. Dan untuk PUBG, bisa dapat settingan HDR Extreme. Walaupun ya kedua HP sama-sama menggunakan gyroscope hardware, jadi udah nembak ngegidik musuh. Kalau kalian tanya, Bang, mana yang bisa lebih adem ketika dipakai main game berat Genshin Impact? Well, selama 1 jam gue main di kedua HP ini dengan koneksi Wi-Fi dengan settingan yang sama medium plus 60 fps. Hasilnya ya lagi-lagi Xiaomi lebih adem dan lebih ke optimize. Frame dropnya nggak gitu signifikan ketimbang di Exynos. Untuk suhu mentok di 43,8 derajat, sedangkan Samsung lebih panas 1 derajat. Dan kalau kalian tanya, Bang, untuk performa setiap hari gimana ketika dipakai sosmed aja di koneksi Wi-Fi? Well, gue scrolling Instagram, nonton YouTube, dan scrolling TikTok 2 jam. Hasilnya, Samsung lebih adem di 38,3 derajat, sedangkan Xiaomi di 38,9 derajat. Ya, selisihnya nggak gitu jauh, tapi Samsung masih lebih adem. Kalau kalian tanya, jadi mana yang lebih nyaman untuk penggunaan jangka panjang? Ya jelas lah ya, Xiaomi, karena chipset Snapdragon 8 Gen 1 udah tertinggi pada masanya. Baterai 4500 mAh versus baterai 5000 mAh. HP mana yang bisa mengoptimalisasikan hardware dan software terbaik? Well, ketika gue pakai kedua HP ini untuk kebutuhan 70% entertainment dan 30% gaming dengan koneksi yang sama, refresh rate 120Hz, settingan yang sama, brightness adaptif, speaker 50%, hasilnya Xiaomi bisa dapat screen on time 8 jam 33 menit, sedangkan Samsung dapat screen on time 9 jam 8 menit. Alias ya tentu Samsung masih lebih unggul. Sedangkan soal charging, ya ini agak kebalik. Untuk di Samsung, support 25 watt super fast charging yang brick chargernya harus beli terpisah. Ketika gue colok dari angka 5-100%, maka waktu 80 menit. Sedangkan di Xiaomi 12, support 67 watt mid turbo charge yang brick charger masih di-include di dalam box pembelian. Dan ketika gue coba colok dari angka 5-100%, maka waktu 53 menit aja. Dan bahkan karena ini HP flagship, support 50 watt wireless charging dan reverse wireless charging. Jadi kalau misalkan pengen charge yang lebih ngebut dan wireless charging, jelas Xiaomi. Tapi kalau misalkan pengen baterai yang awet, ya Samsung. Kamera belakang kedua HP ini sama-sama menggunakan triple setup kamera, dan primary lensnya ya sama menggunakan resolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766. Tapi karena beda chipset, tentunya beda ISP. Mana yang lebih baik? Overall, dalam segi dynamic range, gue ngerasa Samsung itu masih lebih konsisten. Walaupun ya sesekali agak berlebihan, tapi ya oke aja. Sisanya dalam karakteristik warna ya masing-masing ada pembeda. Samsung seperti biasa itu terlihat vivid, vibrant di seluruh area, ketimbang di Xiaomi yang kelihatan lebih natural. Walaupun ya ketika gue foto ada dedaunan warna hijau, saturasinya agak naik. Ya intinya sih kalau kalian cari warna yang menarik, pilih Samsung. Tapi kalau misalkan kalian pengen cari warna yang lebih mendekati natural, pilih Xiaomi. Nah, kalau untuk kondisi low light, gue lebih prefer di Xiaomi karena warnanya itu terlihat lebih kalem, kontrasnya agak berlebihan dengan saturasi yang lebih sesuai apa yang gue lihat. Ketimbang di Samsung, kontrasnya agak naik dan saturasinya ini malah agak redup, jadi kurang oke aja sih. Tapi kalau ngomongin fitur night mode, barulah gue lebih prefer di Samsung karena warnanya itu bisa mendekati natural, detailnya dan highlight itu bisa lebih membaik walaupun grainnya lebih berasa ketimbang di Xiaomi.
Cuma ya ini kebalik sih, Xiaomi kontrasnya jadi lebih ngangkat banget kalau di mode night mode. By the way, ini membuktikan kalau kelas flagship dan mid-range sekarang itu benar-benar bisa bersaing. Dan gue pengen nanya ke kalian juga, dari tadi gue nge-record di kamera depan Samsung A54 dan Xiaomi 12 sekarang. Kalian lebih suka yang mana? Kalau gue sih lebih suka di Samsung ya, karena ini muka gue jadi pucet banget kayak beautify-nya nyala. Komen di bawah. Karena Xiaomi HP flagship dan chipsetnya lebih tinggi, jadi tentunya dalam segi perekaman video bisa support sampai 8K 24 fps. Ya masih agak patah-patah tapi ini cukup stabil dan jadi pembeda. Ketimbang di Samsung yang bisa support sampai 4K 30 fps, tapi yang gue suka ini fleksibel banget. Lihat di sini ya, ketika gue pindah kamera depan bisa lanjut di 4K 30 fps. Jadi perpindahannya bisa mentok sampai resolusi tertinggi sekalipun. Menarik banget. Dan biar adil langsung aja gue compare di resolusi 1080p 30 fps biar kelihatan mana yang lebih stabil karena sama-sama menggunakan OIS. Nah, ketika gue record di resolusi 1080p 30 fps seperti yang bisa kalian lihat dalam segi kestabilan dan detailnya ini sama-sama bagus. Pokoknya yang nggak ada pembeda yang terlalu signifikan. Tapi begitu gue arahin ke kaca pantulan di sini, kelihatan Samsung punya dynamic range yang lebih bagus. Warna kuning sunsetnya ketangkep ketimbang Xiaomi yang masih agak pucat. Walaupun highlightnya lebih baik antara subject dan di backgroundnya. Ya, begitulah. Dan sekarang gue pindah ke kondisi low light. Dan untuk kondisi low light, surprisingly dalam segi detail lebih tajam di Samsung. Walaupun ya kadang sesekali nyari fokusnya, tapi untuk kualitas warna mendekati natural itu lebih di Xiaomi sih. Sama-sama menggunakan panel Super AMOLED, tapi gue lebih seneng ngeliatin layar di Samsung karena terlihat lebih hidup, lebih berwarna, bahkan lebih cerah dari segala sisi. Padahal dalam segi brightness, ini lebih rendah 100 nits ketimbang di Xiaomi. Dan FYI, kedua HP ini sama-sama menggunakan resolusi Full HD+, dan sudah menggunakan refresh rate 120Hz adaptif. Tapi kalau kalian tanya, Bang, mana yang lebih optimal? Jawabannya Samsung, karena di aplikasi YouTube bisa digeber 120Hz, gak kayak Xiaomi yang cuma mentok sampai 60Hz aja. Tapi dalam segi proteksi, Xiaomi lebih unggul karena menggunakan Corning Gorilla Glass Victus plus dapat free screen protector bawaan ketimbang Samsung yang nggak dapat free screen protector bawaan dan ketahanannya menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Ya, ini ada di bawahnya Victus. Oh ya, untuk fitur Always On Display tersedia, bisa kalian custom sesuai preferensi dan bisa di set selalu nyala. Kalau dalam segi desain, ini bener-bener preferensi. Kalian suka layar yang melengkung atau layar flat, tapi ya harus diakui memang bezel Xiaomi lebih tipis, jauh banget kelihatan dari samping, dari tengah, dari semua sudut kelihatan lebih tipis. Jadi kalau misalkan kalian pengen layar yang lebih premium dan lebih cerah, pilih Xiaomi 12. Tapi kalau kalian pengen warna layar yang bagus, kelihatan lebih hidup, ya pilih Samsung. Asli, ketika gue pegang kedua HP ini secara bersamaan, build quality-nya itu benar-benar nyaru, sama solidnya. Padahal dalam segi bahan material frame di Samsung menggunakan polikarbonat, ketimbang di Xiaomi yang menggunakan metal asli. Walaupun kalau misalkan kalian cari kenyamanan dalam segi genggam, ya jelas Xiaomi lebih unggul karena pinggir kiri kanan depan belakangnya dibuat melengkung dan bodinya lebih ringkas, jadi berasa lebih compact ketimbang Samsung yang lebih lebar. Bahkan finishing glossy-nya itu risih banget, gampang nempel sidik jari. Kalau soal desain ya ini preferensi, gak bisa gua paksa kalian untuk suka yang mana. Tapi ada satu fitur yang jadi pembeda dan itu bikin Samsung lebih unggul ketimbang Xiaomi HP flagship, yaitu tersedianya fitur IP67 Dust and Water Resistant. Jadi kalau misalkan kena cemplung air, rasanya tuh lebih aman ketimbang di Xiaomi sih, yang nggak ada IP rating officialnya. Apa perbedaan fitur di HP flagship dan HP mid-range? Well, cuman satu aja sih di kedua HP ini. Xiaomi masih ada IR Blaster seperti andalannya buat gantiin semua remote yang ada di rumah kalian. Sedangkan Samsung tersedia satu slot SIM dan satu slot hybrid. Jadi kalian bisa pasangin microSD sampai 1 TB. Jadi ya bingung ya, trade-off-nya ini cukup krusial. Pilih expansion atau IR Blaster. Well, lanjut lagi. Dalam segi fitur sisanya sama. Untuk teknologi unlock menggunakan fingerprint under display dengan performa yang cepat plus responsif, mungkin bedanya dikit lagi. Xiaomi itu tersedia heart rate monitor sensor. Untuk haptic vibration, keduanya sama-sama berasa empuk, berasa keras tapi lembut, ya pokoknya flagship banget. Teknologi NFC ya pastinya ada, koneksi udah support dual 5G plus Wi-Fi 6, port jack 3.5 kedua HP-nya absen, dan speaker menggunakan stereo
juga menggunakan Dolby Atmos. Tapi dalam segi kualitas suara ini jelas ada perbedaan. Kalau kalian nyari yang all-rounder, gue rasa Samsung A54 lebih cocok. Tapi kalau kalian lebih nyari treble dan kualitas suara yang lebih kencang, jawabannya Xiaomi. Tapi gue sendiri lebih prefer ke Samsung A54. Nah, buat kalian yang penasaran gimana hasilnya, make sure pasang earphone ataupun headset dulu. Jangan dengerin menggunakan speaker HP kalian supaya dapat kurang lebihnya gimana. Langsung gue play di volume 100%. Perbandingan antara MIUI versus One UI. Sebenarnya kalau ngomongin soal user interface itu bener-bener subjektif dan masalah preferensi banget. Kalau kalian cari user friendly atau lebih tepatnya lebih gampang beradaptasi buat orang yang belum pernah pakai smartphone, jawabannya One UI. Ya, bener-bener gampang dimengerti. Tapi kalau kalian cari yang gampang dioprek, custom ROM-nya banyak, dan kalian adalah Mi fans, ya jelas pilih MIUI. By the way, untuk Xiaomi dapat jaminan 3 kali OS Android plus 4 tahun security patch. Sedangkan Samsung ini dapat 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch. Cuman karena si Xiaomi udah keluar 1 tahun, jadinya kemarin udah kemakan 1 kali OS Android ke versi 13. Sisa lifespan 3 tahun lagi. Sedangkan Samsung masih fresh. Kalau kalian tanya, mana yang lebih ngasih rutin atau mana yang lebih rutin ngasih software update? Jawabannya dengan gampang, Samsung One UI. Rutin banget, tiap bulan pasti ada update ketimbang MIUI yang on-off 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, ataupun 2 bulan sekali. So guys, seperti yang bisa kalian lihat, kesimpulannya walaupun kedua HP ini ada perbedaan kasta antara flagship versus premium mid-range, jelas keduanya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi kalau misalkan sampai saat ini kalian masih bingung harus beli yang mana, well, gue akan jabarin masing-masing kelebihan HP supaya bisa dicocokin sama kalian sesuai kebutuhan dan preferensi. Well, pilih Xiaomi 12 kalau cari body yang lebih compact, performa yang lebih kencang, charge ngebut plus wireless charging, layar melengkung plus bezel tipis, dan fitur Air Blaster. Tapi kalau kalian cari software update yang panjang, rutin, ketahanan IP67, slot yang masih hybrid jadi fleksibel, video bisa 4K di semua lensa, dan layar colorful, pilihlah Samsung A54. Kalau kalian tanya ke gue, Bang, lu sendiri akan pilih yang mana di antara kedua HP ini? Jawabannya gue akan pilih iPhone 14 Pro. Gak deh, bercanda. Karena kebetulan gue lebih banyak ke checklist di Xiaomi 12, ya gue akan memilih HP yang satu nih. Walaupun dalam segi user interface-nya masih jadi One UI yang jadi favorit gue. So, segitu aja videonya. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Kalau misalkan terbantu, boleh bantu share ke teman-teman, like, sekaligus subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.